Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan, saya Cynthia Aulia Firsa Alfiah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Pontianak dengan NIM 611253467. Pada hari ini, Jumat 28 November 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Queen Al-Falah 2 dengan memberikan layanan konseling individual. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah KTP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Silakan duduk. Silakan duduk yang nyaman ya. Sudah nyaman duduknya? Mbak, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Tapi sebelum kita melaksanakan dan konseling hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan Mbak pun juga mendapatkan manfaat dari pertemuan kita. Berdoa. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Sehat ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu Cynthia mengucapkan karena Mbak sudah hadir memenuhi panggilan Bu Cynthia hari ini, dan Mbak juga datang tepat waktu ya. Jadi waktu kemarin Bu Cynthia panggil ke sini. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Sebelumnya Mbak sudah pernah mengikuti bimbingan dan konseling atau konseling individual sebelumnya? Belum pernah ya? Ini masih pertama kali ya? Oke, jadi perlu Bu Cynthia jelaskan ya, apa sih itu bimbingan dan konseling itu, atau konseling individual itu apa? Jadi, bimbingan dan konseling itu adalah layanan, sebuah layanan yang diberikan kepada peserta didik, di mana di sini guru BK atau konselor Bu Cynthia di sini membantu ketika peserta didik atau Mbak yang mungkin memiliki permasalahan atau mungkin memiliki hal-hal yang membuat Mbak ini merasa tidak nyaman seperti itu ya. Jadi nanti kita selama 30 menit berjalan untuk melakukan konseling individual. Jadi nanti 30 menit itu jika kurang waktunya, nanti kita bisa lanjutkan di sesi kedua, sesi selanjutnya. Seperti itu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Terus nanti silahkan Mbak bercerita apa adanya, jujur dan terbuka, supaya Bu Cynthia bisa membantu, dan tentunya Bu Cynthia juga akan memegang asas kerahasiaan, di mana Bu Cynthia nanti tidak akan menceritakan apa yang kita sampaikan hari ini kepada orang lain di luar. Seperti itu. Sudah jelas ya? Oke. Ada pertanyaan mungkin atau kurang jelas? Tidak ada ya. Jadi nanti silahkan Mbak bercerita apapun yang sedang dialami atau membuat Mbak kepikiran akhir-akhir ini gitu ya. Kemarin itu Bu Cynthia dapat laporan dari Bapak Ibu guru bahwa katanya Mbak ini merasa belum atau tidak semangat tentang itu. Nah, nanti tentunya apa saja sih yang melatar belakangi hal tersebut, atau apa sih yang membuat sampean tidak nyaman ketika di kelas ini, silakan disampaikan. Ya, sudah siap untuk bercerita hari ini? Sudah siap ya? Oke, silahkan menceritakan apa yang Biasanya ada presentasinya, biasanya belum presentasi, terus satu nggak bisa, satu warnanya nggak beda ya, kesalahan warna di depan, kalian tuh kan ya mengecewakan teman-teman
Jadi Mbak ini merasa tidak percaya diri ya dan minder ketika harus berbicara di depan orang banyak seperti itu ya. Terus kemudian apa sih kira-kira yang membuat sampai ini merasa tidak percaya diri tadi dari Mas? Saya tuh pintar dalam hal, jadi semuanya jadi kasih ke saya aja, atau yang disuruh juga presentasi gitu. Ya kan nggak bisa gitu sama teman-teman buat dipaksa, terus aja jadi nggak mau gitu. Tapi terus teman-teman bilangnya kayak aku sombong, bikin diri sendiri, kalau jadi salah gitu. Ya emang nggak bermaksud kayak gitu. Ya takut nanti karena saya maju tambah salah, nanti kayaknya berpengaruh sama nilai saya mau maju gitu. Jadi kamu merasa bahwa ketika kamu nanti maju dan dipaksa teman-teman untuk maju presentasi, ketika kamu tidak siap, nanti bisa berpengaruh kepada nilai kelompokmu seperti itu ya. Oke. Tapi sebelumnya harus saja kelupaan ya bahwa selama 30 menit ini nanti kita berkonseling. Tujuan apa sih yang akan kita ambil, kita raih? Tujuan. Kira-kira Mbak mau ngapain? Saya berharap saya bisa berani, saya Lebih percaya diri. Oke, lebih percaya diri seperti itu ya tujuannya ya. Oke, tujuan kita hari ini adalah menunjuk atau menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang Mbak gitu ya. Oke, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Oke, tadi mungkin saya sudah menyampaikan Pak ada yang ketinggalan bahwa nanti selama kita menjalankan bimbingan dan praktik ini nanti apapun yang akan kita ambil solusi atau apapun yang bisa saya sampaikan Mbak tidak berkewajiban untuk melakukannya. Jadi silakan semua solusi nanti yang dapat mengambil solusi itu atau mengambil langkah ke depannya itu adalah Mbak sendiri ya. Jadi silakan nanti kita bicarakan saja apa yang merasa perlu kita bicarakan dan apa yang akan kita lakukan. Apalagi tujuan kita sudah ketemu nih. Tujuan kita hari ini adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian pada Mbak ketika harus berbicara di depan orang banyak atau orang lain seperti itu ya. Oke, kembali lagi. Tadi Mbak bercerita bahwa tidak percaya diri dan takut akan penilaian teman-teman ketika sampai nanti maju ke depan presentasi, takut diketawain atau takut dinilai atau jadi orang lain ini sampai berpikir bahwa orang lain nanti tidak fokus kepada apa yang sampean sampaikan, tapi lebih fokus kepada cara sampean berbicara seperti itu ya. Sampean merasa diawasi sama orang lain seperti itu sama teman-teman gitu, betul ya? Oke. Jadi sekarang kita mau tanya, kira-kira apa sih yang melatar belakangi hal ini terjadi sebelumnya atau mungkin seminggu atau 1 bulan yang lalu atau mungkin kejadian apa seperti itu? Itu saya disuruh presentasi maju, tapi tugas individu. Dari situ saya ikut, saya berlebih sama teman-teman, dia ketawain, dia ikut jadi mungkin dari situ saya merasa kayak kalau saya maju nanti diketawain, apalagi kata banyak teman-teman tuh kayak kurang enak buat dilihat gitu. Jadi kamu merasa ketika kamu presentasi ke depan kemarin itu ditertawakan ketika kamu ikut seperti itu katanya tadi ya. Ya, jadi maksudnya paham Mbak. Jadi perasaan kamu mungkin merasa tidak nyaman ketika harus berbicara di depan banyak orang, kemudian ketika salah berbicara kamu diketawain sama teman-teman tersebut. Paham itu pasti sampai merasa tidak nyaman seperti itu. Jadi kedepannya nanti ketika ada konseling ada presentasi lagi maaf ya, seperti itu ketika sampai ada presentasi lagi di depan kamu jadi tidak percaya diri akibat kejadian kemarin seperti itu ya.
ternyata sangat berdampak ya seperti itu ya. Oke. Berarti kurang lebih 1 minggu kemarin atau 1 bulan yang lalu? Kurang lebih 1 minggu yang lalu. Boleh kamu jelaskan lebih detail kira-kira kikuk itu seperti apa? Kikuk seperti apa kamu tahu? Ya mungkin karena banyak yang kreatif jadi kayak tiba-tiba bikin sendiri gitu, padahal ya udah ada kelas buat lihat tugasnya buat presentasi itu ini tinggal belajar aja, tapi nggak tahu mungkin ya dari diri saya sendiri saya jadi berikut begitu ngomongnya. Oh, jadi kamu itu pas berbicara di depan itu salah ngomong kayak belibet gitu ya dari karena itu mungkin kamu diketawain sama teman-teman. Betul seperti itu? Jadi kamu merasa tidak nyaman karena kamu dilihat oleh teman-teman satu kelas, dan kamu juga jadi grogi, jadi takut salah-salah ngomong seperti itu karena kamu merasa dinilai sama teman-teman. Gitu ya. Tapi sobat, sekarang kita bayangkan kita berada di posisinya teman-teman. Kira-kira kalau ada teman yang lagi presentasi di depan, apakah kita harus menertawakan mereka ketika dia membuat salah? Seharusnya kita ya sudah manusia memang tempatnya salah gitu. Kalau ada salah ya kita benarkan. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman kamu pas kemarin itu minggu yang lalu itu tertawa itu bukan karena kamu salah, tapi mungkin karena kamu muncul ketika di depan kelas. Karena kamu kan wajahnya menggemaskan, ya kan? Jadi ketika melihat, oh mbak ketika di depan kelas itu jadi membuat teman-teman itu tersenyum seperti itu. Tapi kamu menilai itu adalah tertawaan karena kamu salah. Seperti itu. Bisa jadi gitu ya. Mungkin kita bisa memikirkan atau pemikiran apa sih yang melatar belakangi mereka seperti itu. Nah, kira-kira menurut kamu atau kalau kamu tidak percaya diri itu apa sih akibatnya nanti yang terjadi? Karena tidak percaya diri, jadi kamu merasa nanti akan menjauhkan teman seperti itu. Itu tidak sepenuhnya salah mbak, mungkin bisa jadi ketika nanti kamu tidak percaya diri itu teman-teman akan merasa bahwa oh dia kok nggak pede sih maju jadi nggak mau deh kelompok sama dia, bisa terjadi seperti itu. Dan kalau seperti itu kamu tidak percaya diri yang merugi siapa? Merugi kamu sendiri karena kamu tidak dapat teman. Dan tentunya kalau kamu tidak presentasi di depan kelas, kamu nanti dapat nilai, bapak ibu guru bisa menilai kamu dari mana, ya gitu ya. Jadi berarti apa nih yang harus kita lakukan supaya kamu bisa lebih percaya diri ketika harus bicara di depan orang banyak, ketika kamu nanti harus percaya diri di depan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Tidak menyimpulkan suatu keadaan. Betul sekali. Jadi apapun yang terjadi kita tidak boleh terburu-buru untuk menyimpulkan. Kita tanya dulu nih, kita cross check. Kira-kira kenapa sih mereka tertawa? Apakah karena aku sangat gemas mungkin, atau karena apa? Kita tanya dulu, nggak apa-apa. Jangan kita langsung menyimpulkan bahwa dia menertawakan aku jadi tidak pede nanti bermain. Jadi karena sampai tadi sudah menyadari akar permasalahan ini terletak pada itu. Karena sampai terburu-buru menyimpulkan apa yang terjadi. Nah, berarti kedepannya silakan Mbak ini ketika mau presentasi beberapa minggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, silakan dipersiapkan dirinya. Dengan cara apa? Mengerjakan dulu nih materi lebih awal.
kemudian sampean belajar untuk menyampaikan apa sih yang setelah kamu tulis itu, apa yang kamu tulis ini disampaikan, latihan untuk menyampaikan gitu. Misal dia kasih contoh, nanti sampean bicara di depan cermin, atau kamu bayangkan aja sedang kamu itu sedang berbicara di depan orang lain, di depan orang banyak. Jadi nanti kamu coba latihan. Hai guys, jadi hari ini aku akan menyampaikan presentasi atau hasil diskusi dari kelompok kami, atau hasil pemikiran yang telah saya pikirkan. Jadi sampai latihan terus menerus sebelum presentasi dimulai. Mungkin kemarin sampai ada persiapan seperti itu sebelumnya? Belum ada ya. Jadi ketika disuruh presentasi baru kamu mengerjakan. Jadi perlu kita simpulkan bahwa yang terjadi kemarin itu dikarenakan kamu belum persiapan, begitu ya. Nah, setelah nanti pertemuan kita kali ini, coba sampean menjalani persiapan dulu sebelum konseling, terus kamu juga mempersiapkan diri dengan matang sebelumnya. Jadi ketika sampean berbicara di depan teman-teman, itu sudah paham dengan apa yang disampaikan. Terus sampai nanti ketika maju di depan juga tidak terburu-buru menyampaikan, menyimpulkan apa yang orang lain sedang pikirkan terhadap kamu. Nah, sekarang kita akan merumuskan solusi dari pertemuan kita kali ini, dari permasalahan yang Mbak hadapi. Kira-kira solusinya gimana? Harus ngapain kita? Iya. Terus ada lagi? Nah, kalau kelebihan diri ini mungkin Mbak ini merasa punya bakat di bidang di bahasa. Jadi yang Mbak ini merasa punya kelebihan di bidang bahasa, terus sampai itu suka menulis cerita, seperti itu ya. Kira-kira biasanya cerita di bidang cerita apa? Cerita pendek, seperti itu ya. Oke, bagus. Jadi kita sudah menemukan nih satu kelebihan yang kamu miliki, bahwa kamu ini suka menulis cerita pendek. Kamu sudah menunjukkan kepada teman-teman di rumah bahwa kamu memiliki cerita ini dan katanya mereka itu bagus. Tapi kamu baru menyampaikan kepada teman-teman di sekolah. Sekiranya kamu mau menyampaikan ke teman-teman sekolah apa enggak? Saya paham, tentunya sulit ya untuk mencoba terbuka dengan teman-teman yang baru, teman-teman di sekolah, bahwa kamu ini itu menunjukkan bakat yang kamu miliki, cerita yang kamu miliki ini. Tapi sudahkah kamu mencoba? Belum pernah mencoba. Apalagi kita hari ini sudah belajar, di mana kita tidak boleh menyimpulkan terlalu menyimpulkan sesuatu terlalu cepat. Nah, berarti ketika nanti setelah pertemuan kita kali ini, boleh ya Bunda kasih tugas ke Mbak untuk berani menunjukkan hal-hal itu kepada teman-teman. Terus menuliskan kelebihan yang Mbak miliki, sehingga orang lain itu tidak akan berfokus kepada kekurangan Mbak, tapi akan melihat kelebihan yang Mbak miliki. Ya. Jadi coba nanti setelah pertemuan kita kali ini, Bu Cynthia beri tugas
ke Mbak. Silakan tulis kelebihannya minimal 3. Nah, tapi kita sudah ketemu nih satu kelebihannya tadi. Kelebihannya apa tadi? Iya, suka bikin cerita. Ini kayak ceritanya bagus nih. Kamu biasanya mau lihat ya, kalau boleh ya. Iya. Jadi tulis minimal itu 3 kelebihan yang dimiliki oleh Mbak, ya. Kelebihan. Terus dia kasih tugas lagi, coba praktikkan presentasi di depan, iya, di depan cermin atau di depan kaca. Dan yang terakhir adalah ketika kita harus apa itu namanya? Ketika kita nanti Mbak untuk sebentar, coba sebentar tulis dulu ya. Nah, tadi cerita tadi coba tunjukkan kepada teman-teman sekelas, gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman di rumah sudah nih, kayaknya teman-teman di sekolah juga perlu tahu kehebatan dan bakatnya Mbak ini. Jadi nanti coba itu tugasnya ada 3 ya. Jadi tulis 3 kelebihan minimal. Jadi kalau lebih juga boleh. Kemudian mempresentasikan atau persiapan di depan kaca. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan hasil atau bakatmu di depan teman-teman sekelas, gitu ya, supaya teman-teman itu ternyata banyak punya bakat loh di bidang itu, ya. Oke, sekarang boleh kita rangkum ya kegiatan hari ini. Jadi Mbak, hari ini kita sudah ngapain aja sih? Bagus sekali. Kegiatan kita hari ini, dan jangan lupa tadi tugas-tugas juga masih ngapain? Good job. Jadi apa yang bisa dia sampaikan di sini hari ini semoga bisa memberikan kekuatan kepada Mbak. Semoga hari ini bisa lebih semangat lagi ke depannya dan tentunya punya kepercayaan diri yang bertumbuh, yang lebih tinggi lagi. Ya. Sehingga juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah berani datang ke sini, berani menceritakan apa yang pernah dihadapi dan berani memikirkan apa sih yang melatar belakangi kegiatan kemarin, kejadian yang kemarin. Itu sudah sangat luar biasa karena Mbak sudah berani untuk menceritakan kegiatan yang kemarin terjadi seperti itu. Nah, kemudian boleh ya kita bahas lagi nanti pertemuan kita selanjutnya mau kapan dilaksanakan lagi maksudnya yang kedua? Hari Selasa, boleh. Nanti jangan lupa di hari Selasa sampean membawa catatan atau bukti atau apa itu perilaku yang sampean lakukan pada hari ini. Kita bahas di pertemuan kedua, gitu ya. Terus ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Oke, sudah ya berarti. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri saja. Mungkin saya mau tahu nih perasaannya Mbak setelah bercerita ini, perasaannya gimana?
kita ketemu lagi di minggu depan. Semoga Mbak juga tetap sehat supaya kita bisa bertemu di minggu depan ya. Mungkin sudah ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dan nanti setelah kita akhiri baru kembali lagi ke kelas ya. Sepertinya ini sudah mau bel pulang ya. Jadi nanti silakan persiapan. Disampaikan ke Bapak Ibu dan di kelas tadi baru saja menemui Bu Sintia di ruang privat. Ya. Oke, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa bersama-sama ya. Oke, doa di Terima kasih sekali lagi Mbak sudah datang ke komite hari ini menemui Bu Sintia, dan setelah ini silakan kembali ke kelas dan melanjutkan kegiatannya. Bu Sintia nanti titip salam kepada ibu yang ngajar di kelas dan kepada orang tua di rumah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya kembalinya ya.